Nick adalah seorang polisi di New York, Amerika Serikat. Suatu siang, ia berbagi keluh kesah dengan rekan sejawatnya, Jimmy. Nick mengungkapkan kekecewaannya karena kembali gagal dalam tes kenaikan pangkat menjadi detektif, meskipun sudah mencoba berkali-kali. Rasa takut menghantui pikirannya, ia khawatir istrinya Audrey akan kecewa jika tahu kenyataan ini. Karena itu, Nick meminta Jimmy untuk merahasiakan kegagalannya. Sementara itu, di sebuah salon, Audrey sedang berbincang dengan rekan-rekannya. Ia mengingat masa-masa awal pernikahannya ketika Nick berjanji akan mengajaknya liburan ke Eropa. Namun, janji itu tetap hanya sekadar kata-kata tanpa wujud nyata hingga kini. Teman-teman Audrey mencoba menghibur, mengatakan bahwa pria sering lupa akan janji-janji mereka dan menyarankan Audrey untuk mengingatkannya secara langsung. Malam harinya, Nick dan Audrey makan malam bersama Jimmy dan istrinya. Di tengah percakapan, Audrey merasa iri melihat cincin berlian yang baru saja diberikan Jimmy kepada istrinya. Tak ingin kalah, Nick spontan mengatakan bahwa ia juga telah menyiapkan kejutan spesial untuk Audrey keesokan harinya. Audrey hanya bisa tersenyum tipis, yakin bahwa kejutan itu tak lebih dari sekadar voucher belanja. Namun, di rumah setelah makan malam, Audrey akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Saat mereka bersantai, ia mengungkit soal bulan madu yang dulu pernah dijanjikan. Nick sempat terdiam, sebelum akhirnya mengungkapkan bahwa kejutan spesial yang ia maksud adalah liburan bulan madu ke Eropa. Audrey sangat terkejut sekaligus bahagia, impian yang telah ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Keesokan harinya, pasangan ini berangkat menuju Eropa. Di dalam pesawat, Nick yang tertidur pulas mendengkur keras, membuat Audrey merasa terganggu. Demi mencari ketenangan, ia menyelinap ke kelas bisnis untuk mengambil penutup telinga gratis. Namun, aksinya hampir ketahuan oleh seorang pria yang ternyata baik hati dan tidak melaporkannya. Mereka pun berkenalan, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Charles, seorang pengusaha kaya raya yang sedang patah hati karena ditinggal menikah oleh pacarnya, yang malah memilih pamannya sendiri, Malcolm, seorang miliarder tua. Saat Audrey sedang berbincang akrab dengan Charles, Nick datang dengan wajah cemburu. Charles, yang merasa simpatik, menawarkan Nick dan Audrey untuk bergabung bersamanya berkeliling Eropa dengan kapal pesiar pribadinya. Nick menolak dengan tegas, mengatakan bahwa ia telah berjuang keras untuk mewujudkan bulan madu ini dan tak ingin ada orang lain mengganggu. Namun, setibanya di Spanyol dan melihat bis wisata mereka penuh sesak dengan orang-orang berisik, Nick berubah pikiran dan menerima tawaran Charles. Di atas kapal pesiar mewah itu, mereka bertemu Suzy, mantan pacar Charles, dan Toby, anak Malcolm. Pertemuan ini membuka cerita baru. Audrey membaca berita tentang Malcolm yang ternyata memiliki kekayaan fantastis senilai 1.000 triliun rupiah. Di sisi lain, mereka juga bertemu Grace, seorang artis terkenal yang akrab dengan Malcolm. Nick, sebagai penggemar berat Grace, langsung histeris. Sikapnya membuat Audrey cemburu, hingga ia buru-buru mengajak Nick pergi. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Mereka bertemu dengan tamu-tamu penting, termasuk Maharaja dari India yang memiliki saham besar di perusahaan Malcolm, serta Kolonel dan Sergi, orang-orang kepercayaan Malcolm. Petualangan Nick dan Audrey di kapal pesiar ini pun membawa mereka ke dalam pusaran drama dan kejutan yang jauh dari bayangan bulan madu romantis biasa. Saat malam tiba dan semua orang berkumpul di ruang utama kapal pesiar, suasana mulai menghangat dengan perkenalan. Nick dan Audrey bertemu dengan Carlos, seorang pembalap muda yang juga anak angkat Malcolm. Namun, percakapan mereka terasa canggung karena Carlos sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Nick mencoba berbicara, tetapi respons Carlos tidak nyambung, membuat situasi menjadi lucu sekaligus kikuk. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba terdengar suara keras dari tongkat kayu yang memukul lantai, membuat semua orang terdiam. Sesosok pria tua muncul dengan langkah mantap. Itu adalah Malcolm, pemilik kapal sekaligus kepala keluarga, membawa pisau belati yang menjadi simbol keluarga mereka. Dengan suara tegas, ia mulai mengumumkan pembagian harta warisannya. Di tengah pidatonya, mata Malcolm tertuju pada Nick dan Audrey. Raut wajahnya berubah bingung karena melihat dua orang asing di kapal pribadinya. Namun, karena situasi sudah terlanjur berlangsung, Malcolm mengizinkan mereka tetap berada di sana. Ia melanjutkan dengan berterima kasih kepada keluarganya atas dukungan yang telah membantunya mencapai kesuksesan. Namun, di balik rasa syukurnya, Malcolm menyadari bahwa banyak di antara mereka
hanya menghormatinya karena harta. Untuk mencegah konflik, Malcolm mengumumkan bahwa seluruh hartanya, senilai 1.000 triliun, akan diberikan kepada Suzy. Pengumuman itu memicu ketegangan, terutama dari Grace yang langsung pergi dengan raut wajah kecewa. Malcolm kemudian bersiap menandatangani surat warisan, tetapi seketika lampu padam. Ketika lampu kembali menyala, pemandangan mengerikan menyapa mereka. Malcolm ditemukan tewas dengan pisau belati yang menancap di tubuhnya. Kepanikan menyelimuti ruangan. Audrey mencoba menenangkan situasi dan meyakinkan semua orang bahwa Nick, seorang mantan detektif polisi, akan menangani kasus ini. Meski sebenarnya bingung, Nick berpura-pura percaya diri seperti detektif di film-film. Ia memerintahkan agar tidak ada yang menyentuh mayat, meminta kapten kapal menelepon polisi, dan menyuruh semua orang kembali ke kamar masing-masing hingga polisi tiba. Di tengah malam, Audrey tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Nick, dengan keyakinannya, menuduh Toby, anak Malcolm, yang mungkin merasa marah karena tidak mendapatkan harta warisan. Namun, sebelum diskusi mereka selesai, suara tembakan memecah keheningan malam. Mereka bergegas keluar dan mendapati Toby tewas tertembak di kepala. Keesokan paginya, kapal merapat di Monaco. Karena pembunuhan terjadi di perairan Perancis, polisi Perancis mengambil alih kasus ini. Inspektur memulai interogasi terhadap seluruh anggota keluarga Malcolm. Anehnya, saat ditanya siapa yang paling mencurigakan, semua anggota keluarga serempak menunjuk Nick dan Audrey. Dalam situasi tegang ini, Nick dan Audrey memutuskan untuk menyelidiki sendiri guna membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka berpencar dan Audrey mendekati kolonel untuk menggali informasi. Kolonel memberitahunya bahwa menurut hukum Prancis, meski Malcolm telah membuat surat wasiat, seluruh harta akan diwariskan kepada anak-anak kandungnya. Namun, karena Toby juga meninggal, maka warisan itu akan jatuh ke tangan anggota keluarga lainnya. Informasi ini membuat Audrey semakin curiga bahwa pembunuhan ini dilakukan demi memperebutkan harta. Malam itu, di kamar hotel mereka, Nick dan Audrey berbagi hasil penyelidikan masing-masing. Tiba-tiba, sebuah amplop diselipkan dari bawah pintu. Mereka membukanya dan membaca pesan misterius yang memerintahkan mereka untuk datang ke kamar 802. Audrey merasa Nick mendengar bisikan dari Audrey, menyuruhnya pergi ke kamar itu. Meski mencium bahaya, Nick tetap membawa lampu tidur sebagai perlindungan. Saat mereka memasuki kamar 802, sosok Sergi tiba-tiba muncul dari bayangan, menodongkan pistol, dan memaksa mereka duduk. Audrey, dengan napas terengah, bertanya kenapa Sergi membawa senjata. Sergi menjawab bahwa itu hanya langkah berjaga-jaga jika pembunuh asli datang. Sergi tahu, lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Rahasia gelap yang selama ini ditutupi Malcolm dan Kolonel akhirnya diungkapnya. Dulu, Kolonel punya tunangan cantik dari Prancis bernama Madeleine Le Batelier. Suatu malam, saat Kolonel dan Malcolm makan di restoran, ledakan bom mengubah segalanya. Kolonel koma berbulan-bulan dan ketika sadar, ia mendapat kabar bahwa Malcolm menikahi Madeleine, yang kemudian meninggal saat melahirkan bayi perempuan. Namun, Malcolm membuang bayi itu, membuat Kolonel menyimpan dendam mendalam. Dalam mabuknya, ia bersumpah membunuh Malcolm. Sergi yakin Kolonel adalah pembunuhnya. Ketukan pintu tiba-tiba memecah ketegangan. Sergi menyuruh Audrey dan Nick bersembunyi di lemari sementara ia memeriksa. Dari dalam lemari, mereka mendengar rentetan tembakan. Ketika keluar, mereka menemukan Sergi sudah tewas. Panik, mereka melarikan diri lewat jendela, mencoba menemukan jalan ke kamar sebelah. Namun, mereka malah melihat Kolonel baru saja selesai mandi, membuktikan ia bukan pelakunya. Setelah perjuangan, mereka berhasil masuk ke kamar lain. Namun, Maharaja dan Grace tiba-tiba masuk, memaksa mereka bersembunyi lagi. Begitu mereka keluar, ketenangan di bar hotel terganggu oleh berita TV. Inspektur mengumumkan Audrey dan Nick sebagai tersangka pembunuhan. Audrey terkejut sekaligus kecewa pada Nick, yang ternyata bukan detektif sungguhan. Pergi dengan amarah, Audrey ditemui Charles, yang meminta maaf telah melibatkan dirinya dalam masalah ini dan berjanji membantu. Sementara itu, Nick yang frustasi mulai memecahkan kasus ini sendiri. Esoknya, ia memata-matai Suzy, sementara Charles membawa Audrey ke pengacara untuk membahas warisan. Di perjalanan, Audrey melihat sesuatu yang membuatnya curiga. Obat berbahasa Jepang di mobil Charles. Ingatannya kembali pada Suzy, orang Jepang yang mencurigakan. Audrey mulai berpikir apakah Charles dan Suzy bekerja sama membunuh Malcolm.
Dengan hati-hati, ia menyelinap mengikuti Charles ke perpustakaan. Di sana, Audrey merasakan sesuatu mengawasi dari kegelapan, membuat jantungnya berdegup kencang. Audrey refleks melayangkan pukulan ke belakang. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati Nick berdiri di sana. Dengan wajah sedikit kesal, Nick mengaku diam-diam mengikuti Suzy hingga tempat itu. Namun, rasa curiga di benak Audrey justru semakin menguat. Dia yakin Charles dan Suzy sedang merencanakan sesuatu bersama. Tiba-tiba, suara tembakan menggema di udara. Mereka berdua berlari mencari perlindungan. Seseorang tak dikenal sedang menembaki mereka tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, Nick dan Audrey bertemu Carlos di jalan. Mereka memutuskan untuk bersama-sama mengejar Suzy yang menjadi kunci dari semua misteri ini. Namun, sayangnya, jejak Suzy lenyap di tengah hiruk-pikuk. Saat suasana dipenuhi kebingungan, Suzy muncul dari balik kegelapan. Dia mendekati Audrey dan mencoba meyakinkannya untuk menyerahkan diri. Tetapi, suasana berubah tegang ketika Suzy menodongkan pistol ke arah Audrey. Belum sempat ada yang bereaksi, seseorang bertopeng muncul dari belakang Audrey dan menembakkan panah beracun ke leher Suzy. Suzy pun terjatuh, tak bernyawa. Nick dan Carlos segera mengejar si penembak. Dalam perburuan itu, Nick berhasil melukai dahi si pelaku. Namun, dia tetap berhasil melarikan diri. Nick tahu situasinya genting. Tak ingin disalahkan atas kematian Suzy, dia buru-buru mengajak Audrey meninggalkan tempat itu. Beberapa menit berselang, inspektur tiba untuk memeriksa jenazah Suzy. Di tengah penyelidikan, salah satu anak buah inspektur melaporkan bahwa Nick baru saja menelepon. Nick mengatakan bahwa dia tahu siapa pelakunya dan meminta inspektur datang ke villa pribadi keluarga Malcolm. Di villa, Nick dan Audrey merasa yakin Charles adalah pelaku utama. Namun, ketika mereka memasuki kamar Charles, mereka menemukan tubuh Charles sudah tak bernyawa, diracun. Dugaan mereka meleset jauh. Situasi berubah kacau. Audrey panik. Mereka yang memanggil polisi ke villa ini, tetapi kini malah menemukan Charles tewas. Jika polisi tiba, mereka berdua bisa jadi tersangka utama. Di tengah kepanikan, Audrey meluapkan emosinya kepada Nick, membahas kebohongan Nick tentang kegagalannya naik pangkat sebagai detektif. Dalam pernikahan mereka yang telah berlangsung 15 tahun, Audrey merasa seharusnya tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Sebesar apapun masalah yang dihadapi, Audrey ingin mereka menghadapinya bersama. Setelah berbicara dari hati ke hati, Nick dan Audrey akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Audrey pun mendapat ide. Bagaimana jika mereka mengumpulkan semua orang yang masih hidup di villa ini, lalu menyusun kembali kronologi kejadian satu persatu. 1 jam kemudian, Nick dan Audrey berganti pakaian agar terlihat lebih meyakinkan. Mereka menemui keluarga Malcolm yang telah berkumpul. Saat inspektur tiba, Nick mulai menjelaskan kronologi dan menginterogasi semua orang. Namun, meski sudah mengulik banyak informasi, pelaku tetap belum terungkap. Seketika Audrey teringat ucapan kolonel yang pernah mengatakan bahwa di Prancis, harta warisan jatuh kepada anak kandung. Hal ini memicu ingatan Nick tentang cerita Sergi. Sergi pernah menyebut bahwa Malcolm memiliki seorang bayi perempuan dari istri pertamanya, Madeleine Le Batelier. Bagaimana jika bayi perempuan yang pernah dibuang itu ternyata masih hidup dan berada di antara mereka? Nick lalu mengingat sesuatu. Grace, salah satu yang hadir di villa, pernah menggunakan nama asli Grace Butler dalam film debutnya. Dalam bahasa Prancis, nama itu dibaca Grace Le Batelier. Audrey dan Nick akhirnya menyadari bahwa Grace adalah putri Malcolm dari pernikahannya dengan Madeleine. Mereka juga yakin bahwa Grace dan Toby, sebagai sesama anak kandung Malcolm, bekerja sama membunuh ayah mereka demi warisan. Grace yang mematikan lampu, sementara Toby yang menusuk Malcolm. Rencana mereka tampaknya telah berjalan mulus hingga akhirnya kebenaran terungkap. Cerita ini dimulai dari ambisi kelam Grace yang menginginkan seluruh harta ayahnya, Malcolm Grace, seorang pengusaha kaya raya. Untuk mencapai tujuannya, ia membunuh Toby, saudaranya sendiri, demi memastikan tidak ada pewaris lain yang menghalangi jalan. Namun, itu belum cukup. Sergi, satu-satunya orang yang tahu rahasia bahwa Grace adalah anak kandung Malcolm, menjadi ancaman berikutnya. Sergi pun dibungkam selamanya. Namun, Sergi sempat menceritakan rahasia ini kepada Audrey dan Nick, pasangan yang tanpa sadar terseret dalam konspirasi mematikan. Grace, panik rahasianya terancam terbongkar, mencoba membunuh Audrey dan Nick berulang kali. Sayangnya, setiap upaya selalu gagal.
Dalam kondisi terpojok, Grace akhirnya mengaku bahwa ia memang anak kandung Malcolm. Tapi dengan penuh keyakinan, Grace bersikeras bahwa ia bukan pelaku pembunuhan. Nick, yang mulai merangkai potongan teka-teki, teringat sesuatu. Pembunuh Suzy, salah satu korban, memiliki luka di dahi. Ketika inspektur membuka topi Grace, dugaan Nick terbukti benar. Grace akhirnya ditangkap, membawa titik terang dalam kasus ini. Ketika semua sedang merayakan keberhasilan, ada sesuatu yang mengganjal di benak Maharaja. Ia teringat bahwa Grace selalu bersamanya selama 1 jam sebelum Sergei ditemukan tewas, sehingga tidak mungkin Grace menjadi pelaku. Nick mulai mencurigai Carlos yang sebelumnya terlihat mencurigakan. Dalam kilas balik, Nick mengingat saat ia hampir menangkap Grace, Carlos sengaja menjegal kakinya. Kecurigaan Nick terbukti benar ketika Carlos terdesak, merampas pistol inspektur dan melarikan diri sambil menyandera sang inspektur. Nick dan Audrey segera mengejar Carlos. Dalam kekacauan, mereka salah duduk di mobil Ferrari, sehingga Audrey yang harus menyetir meskipun ia belum pernah lulus ujian SIM. Dengan penuh adrenalin, mereka berhasil menghentikan mobil Carlos. Namun, Carlos yang putus asa mengaku bahwa ia bekerja sama dengan Grace untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya, yang diduga dibunuh oleh Malcolm. Ketika Carlos hendak menembak Nick, sebuah bus pariwisata melintas dan menabraknya. Bus itu ternyata adalah bus yang semula membawa Nick dan Audrey sebelum mereka memulai petualangan ini. Dengan tewasnya Carlos, kasus pembunuhan Malcolm akhirnya benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, kasus ini resmi ditutup dan Audrey serta Nick dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Di stasiun, inspektur yang sempat menuduh mereka meminta maaf dan bahkan merekomendasikan Nick untuk naik pangkat menjadi detektif. Sebagai hadiah, inspektur memberikan tiket kereta keliling Eropa, berharap petualangan berikutnya akan lebih damai. Namun, dengan Audrey dan Nick, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?